Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Senang sekali boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara di hari yang berbahagia ini. Saya berharap kita semua boleh selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam kesehatan, dan tentu selalu dengan penuh sukacita. Untuk itu saudara-saudara, di hari yang bersukacita ini, marilah kita mendengarkan kembali firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 113 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 113 ayat 1 sampai 9, beginilah firman Tuhan. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah seorang pemulung. Tiba-tiba dia diangkat menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan besar dan juga yang ternama. Bukan hanya itu saja, ia juga kemudian dipilih untuk menjadi menantu di rumah sang pemilik perusahaan tersebut. Semua ini bermula ketika pemulung tadi menemukan sebuah tas yang berisi uang yang begitu banyak, juga surat-surat penting dari perusahaan itu. Kemudian pemulung ini mengembalikan tas tersebut kepada sang pemilik perusahaan itu tanpa menyentuh, bahkan mengambil sedikit pun apa yang ada di dalam tas tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat pemilik perusahaan tersebut akhirnya mempercayakan perusahaannya kepada pemulung tadi, sekaligus memilih untuk mengambil dia menjadi seorang menantu di rumahnya yang begitu mewah. Saudara-saudara, jika kita mendengar kisah tersebut, besar kemungkinan kita tidak akan percaya. Bahkan hati kita akan menganggap bahwa itu tidak mungkin. Kalaupun ada cerita tersebut, itu hanyalah cerita di dalam film-film semata atau sinetron-sinetron saja. Karena kita berpikiran tidak mungkin masih ada orang yang akan memberikan perilaku yang demikian di dalam kehidupan saat ini. Karena gambaran pikiran kita melihat bahwa pada umumnya orang-orang kecil
akan selalu hidup di dalam kelemahannya. Orang-orang kecil tidak akan pernah bisa naik mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seolah-olah Tuhan menciptakan orang-orang lemah, orang-orang kecil itu hanya untuk menjadi korban dari orang-orang mampu, dari orang-orang pintar, dari orang-orang yang memiliki uang di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi lihatlah saudara-saudara, percaya atau tidak percaya, itulah realita. Itulah yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan ini. Walaupun masih sangat jarang kita menemukan hal yang serupa dalam kisah tadi, tapi bukan mau mengatakan menutup kemungkinan atau tidak akan terjadi lagi. Satu hal yang mau kita lihat dalam kisah itu, bahwa segala sesuatu kemungkinan akan bisa terwujud ketika Allah telah bekerja, ketika Allah telah berkehendak di dalam kehidupan orang tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perikop hari ini mengikat kita dengan suatu topik. Tuhan mengangkat orang-orang lemah. Tuhan meninggikan orang-orang rendah. Pertanyaannya dalam kehidupan saat ini, apakah masih mungkin kita menemukan kembali perilaku yang demikian? Karena kita melihat sudah begitu banyak perjalanan kehidupan ini, sudah begitu banyak orang-orang yang telah diberkati Tuhan, dimenangkan Tuhan, tapi tetap juga masih begitu banyak orang-orang yang selalu mendapat perlakuan tidak adil. Masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di dalam kehidupannya. Mazmur 113 ini adalah sebuah pujian yang dinaikkan kepada Allah. Pujian yang benar-benar dinyatakan, yang benar-benar dikumandangkan, karena Allah telah bernubuat, karena Allah telah bekerja di dalam kehidupan ini. Bukan hanya kepada orang-orang yang telah berhasil, juga kepada orang-orang yang masih menantikan, kepada orang-orang yang masih berharap saat ini. Kemungkinan itu akan terjadi ketika Allah telah mengangkat engkau di dalam kemuliaan. Pujian ini dikumandangkan Raja Daud pemazmur ini, karena Allah telah menunjukkan ada begitu banyak karya, kebesaran dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Allah mengangkat bangsa-bangsa, Allah telah mengangkat umatnya untuk boleh duduk bersama-sama dengan para kaum bangsawan bangsanya, untuk bersama-sama sederajat, memiliki kekuatan, memiliki kemuliaan yang sama di dalam kehidupan bangsa-bangsa. Bahkan hal yang tidak mungkin sekalipun telah Allah nyatakan di dalam perikop ini. Seorang perempuan yang mandul, yang akan dipinggirkan, yang akan dikucilkan, bahkan tidak akan pernah dianggap seorang ibu karena tidak pernah melahirkan seorang anak. Tapi Allah juga mampu membuat dia duduk bersama, duduk sederajat sama tinggi dengan para kaum ibu yang boleh melahirkan anak-anak. Dan semua itu akan dinyatakan Allah di dalam kuasa dan kemuliaannya. Orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, Allah menyatakan di dalam perikop ini bahwa itulah yang telah diperbuat Allah di dalam
kehidupan umatnya, bangsa Israel. Pertanyaannya saat ini Bapak Ibu Saudara, apakah seperti pikiran kita menganggap kisah seorang pembunuh tadi? Apakah masih mungkin terjadi di dalam kehidupan saat ini? Jangan-jangan kita hanya menganggap itu hanya sebuah kiasan semata. Jangan-jangan kita hanya menganggap itu hanya sebuah skenario, sebuah kisah yang terdapat dalam sebuah dunia perfilman. Atau jangan-jangan kita menganggap perikop ini juga hanyalah sebuah tulisan karya sastra semata. Disinilah kita mau melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan mau menyatakan kuasanya kepada setiap orang yang akan dia angkat, yang akan dia tinggikan, yang akan dia pulihkan di dalam kehidupan ini. Untuk itu kita mau melihat kembali apa yang harus diperbuat setiap orang supaya dia layak kembali untuk mendapat kehormatan itu, untuk dipulihkan bahkan ditinggikan Allah kembali di dalam kehidupan. Satu hal yang mau kita pelajari kembali, orang-orang yang ditinggikan akan semakin direndahkan, tapi orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah akan ditinggikan Allah di dalam kemuliaan. Banyak orang yang menganggap bahwa segala anugerah, segala karunia yang telah dilimpahkan Tuhan, yang telah diberikan Tuhan di dalam kehidupannya, membuat manusia itu menjadi tinggi hati, membuat manusia itu menjadi lupa akan kehidupannya. Padahal kita harus akui Tuhan memberikan semua itu tanpa pernah melihat atau tanpa pernah bertanya kepada kita bagaimana kelayakan kita. Tapi inilah satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan titipkan kepada kita. Siapapun itu, bagaimanapun kehidupan kita, Tuhan memberikan semua ini dengan harapan ini mampu mengangkat kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Ini harus mampu menjadi alat untuk menaikkan, meninggikan kembali martabat kehidupan kita. Bukan semakin menjatuhkan ataupun merendahkan. Banyak orang-orang yang tidak memahami konsep ini Bapak Ibu, seolah-olah semua yang dia berhasilkan itu, yang dia raih itu semata-mata karena kemuliaannya, karena kepintarannya. Tapi semua itu adalah cara Allah untuk semakin mengangkat engkau, semakin meninggikan engkau, semakin membuat engkau bermartabat di dalam kehidupan. Artinya Tuhan ingin pakai hidupmu untuk memberkati orang-orang lain. Tuhan ingin pakai hidupmu untuk mengenalkan Kristus kepada orang-orang lain. Sekalipun itu orang yang tidak mengenal Kristus, tapi Tuhan ingin engkau memakai semua itu untuk mengajak mereka untuk mengenal engkau. Inilah yang kita temukan ketika Allah mengangkat bangsa Israel setara dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Semata-mata bukan menunjukkan kekuatan bangsa Israel, tapi ini semata-mata mau menyatakan siapa Allah di dalam kehidupan itu, supaya orang-orang tidak lagi mengedepankan kekuatannya, tapi kembalilah kepada Allah yang Maha Kuasa dan sanggup melakukan apapun di dalam kehidupan ini. Tuhan menganugerahkan begitu banyak anugerah, talenta, bahkan bisa kita katakan pekerjaan, bisa kita katakan usaha, ataupun apa yang kita miliki saat ini. Itu adalah cara Allah mau mengangkat hidupmu. Allah ingin memakai hidupmu
untuk menjadi saluran berkat di dalam kehidupan. Untuk itu seperti yang kita lihat tentang seorang bendahara yang tidak jujur, Yesus mengingatkan dia, ingatlah, kalau engkau tidak dipercaya dalam hal-hal kecil, maka bagaimana Allah akan mempercayakan engkau tentang sesuatu yang lebih mulia, tentang sesuatu yang menjadi hakmu yang sesungguhnya. Sedangkan dalam hal duniawi ini saja, engkau tidak bisa dipercaya. Bagaimana Allah mau mempercayakan tentang kerajaan surga kepada hidupmu? Maka satu hal yang mau kita lihat dalam hal ini, kita harus sadar apa yang kita miliki saat ini bukanlah semata-mata karena kekuatan, kepintaran kita. Tapi ini adalah cara Tuhan untuk mengangkat hidupmu, untuk meninggikan engkau semakin lebih mulia, semakin lebih bermartabat, semakin lebih berkenan di hadapan Allah. Lebih orang-orang yang telah engkau panggil, engkau kenalkan kepada Allah. Itulah yang akan membawa engkau semakin dipercaya Allah untuk mendapatkan kemuliaan di dalam kerajaannya yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengajak kita untuk memuji Allah, karena Allah layak untuk dipuji. Karena Allah berkenan bagi setiap orang yang mau merendahkan diri. Allah mau mengubah kehidupan kita ini. Allah mau mengangkat kehidupan kita ini dengan lebih mulia dan lebih bermartabat. Maka biarlah apa yang kita kerjakan saat ini kelihatannya kecil saat ini, tapi lihatlah, itu bisa menjadi besar. Kelihatannya tidak seberapa, tapi ingatlah, di dalam Tuhan itu bisa menjadi nilai yang tidak berharga. Kelihatannya tidak bisa memberi pengaruh apa-apa. Lihatlah, di dalam Tuhan itu akan bisa menjadi masa depan yang baik, menjadi masa depan yang berbahagia bagi kehidupanmu, bahkan masa depan. Untuk itu, naikkan pujian kepada Tuhan, karena Tuhan mempercayakan itu kepadamu, dan naikkan pujian kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberi kesempatan kepadamu untuk meninggikan kehidupanmu, untuk menaikkan sukacita di dalam kehidupan. Puji-pujian yang mau kita naikkan bukan hanya berbicara ungkayan kata-kata, tapi dengan mempercayakan, dengan memakai segala yang dipercayakan Allah, yang dianugerahkan Tuhan itu, untuk mengajak orang-orang untuk ikut serta memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka biarlah mulai dari awal Tuhan memberi kesempatan itu. Tuhan memberi kesempatan itu. Biarlah mulai dari saat itu kita layak memuji Tuhan sampai kepada akhirnya semakin layaklah nama Tuhan dipermuliakan. Maka terpujilah nama Tuhan yang telah melayakkan kita mendapat belas kasihannya dan memampukan kita untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman yang kami dengar boleh semakin memampukan kami untuk memakai kehidupan ini jadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih ya Bapa, layakkan kami selalu, perkenankan kami selalu untuk ambil bagian dalam kehidupan ini, terlebih dalam pemberitaan firman.
kami boleh layak menerima kerajaan surgawi. Terima kasih ya Bapa, dengarkan doa permohonan kami. Sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Shalom.